Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Wahyuni. Sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila di era kemerdekaan. 1. Dari sudut ilmu hukum, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. 2. Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa terbatas nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. 3. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bundar. 4. Konstitusi Republik Indonesia Serikat membentuk bentuk negara serikat federalis, yaitu 16 negara pasal 1 dan 2. 5. Konstitusi Republik Indonesia Serikat menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal. 6. Muqaddimah Republik Indonesia Serikat telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang 1945. Proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci. 7. Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan atau pengakuan kedaulatan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Dalam sejarah, ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea 4. Negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat tinggallah 3 buah negara bagian saja, yaitu negara bagian Republik Indonesia Proklamasi, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak pada posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila, dasar negara itu lahir. Sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi atau negara hukum. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivitasme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeagamaan.
yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawahkan kepentingan rakyat. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. 1. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat mutlak sebagai kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD 1945 sebagai status fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen. Menurut ilmu hukum, Pancasila tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengaplikasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bernegara, diperlukan nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasarnya. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasinya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen. Artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, materi mengenai implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Untuk bidang politik, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Untuk bidang ekonomi, ekspresi dari jiwa-jiwa nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. 3 usaha, yaitu badan usaha milik perseorangan, koperasi, dan juga BUMN yang lebih memancarkan nilai sila kelima, yaitu lebih bertumbuh pada sosialitas, dan sila kedua yang lebih bertumbuh pada individualitas terkait sistem perekonomian nasional. Dalam bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup yang gotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun, akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya bisa melestarikan adat gotong royong ini. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam bidang pertahanan keamanan berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yaitu penjelasannya, bagi Anda bagi kita semua sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional.